Jadi intinya tetap walaupun seksi dulu tetap dalam konteks karya fotografi yang sehat. Udah kalau hobi itu cuma buat sarana kayak gitu kan ya. Nanti dipandang orang bagaimana, mendingan nggak usah lagi jadi fotografer lah. Jadi silakan kalau mereka mau punya penilaian negatif, ya silakan pada porsi mereka masing-masing. Hai guys, nah sekarang gue lagi sama Presiden KFM yaitu Kak Kosan. Presiden Telepon Negara. Halo, kontes apa nih? Biasanya kan Koko yang sering nanya-nanya model, sekarang gantian ya Kak. Nah, iya. Aku yang nanya-nanya nih. Koko berdirinya KFM tuh udah berapa lama? KFM itu berdiri sejak tahun 2014, tepatnya bulan April waktu itu. Jadi kalau dihitung sampai sekarang itu kira-kira lebih kurang udah mau 9 tahun. 9 tahun ya? Sudah 9 tahun sebenarnya. Udah 9 tahun? Cuman belum sempat melaksanakan anniversary-nya. Yang kemarin? Ke-8 kan? Oh ya, ke-8. Ya. Berarti udah mau bentar lagi ya? Ya, betul. Udah. Kira-kira kapan tuh kok mau dirayainnya? Tunggu aja guys, karena kita untuk skalanya event anniversary itu kan sudah skala nasional ya, jadi kita perlu perencanaan yang cukup matang, nggak bisa buru-buru, tapi tunggu aja, pasti ada. Nah, awal berdirinya itu gimana tuh kok? Nah, apa sih namanya, pasti kan merintis dari awal-awal gitu kan. Coba ceritain sedikit kok gimana? Kalau KFM itu awalnya kalau dibilang ada rencana mau berdiri komunitas itu memang nggak ada. Gara-gara waktu itu kan sebenarnya perkumpulan aja kita, tongkrongan kita biasa yang kita sebut sekarang dengan sebutan keles itu kan. Itu kan sebenarnya kita dulu nongkrong di sana setiap hari dengan tanda petik kita tidak punya wadah. Oh, nggak ada. Tidak punya wadah, terkecuali kita memang sebelumnya sudah punya wadah seperti KFI atau GG Model dan sebagainya, itu sudah komunitas pendahulu kita. Tapi dalam konteks ini kita punya semacam apa ya, hobi tersendiri yang nggak bisa dicampurkan dengan orang-orang yang tidak satu circle. Makanya kita bikin komunitas. Waktu itu bikinnya masih bingung pun namanya apa. Akhirnya nama itu waktu itu aku bikin Kamera Mood. Oh, Kamera Mood awalnya. Kamera Mood awalnya. Terus? Tapi ketika Kamera Mood itu aku bikin itu sampai 3 bulan kemudian itu ya isinya cuma 6 atau 7 orang aja. Jadi yang nongkrong di KLS aja tadi. Jadi tadinya awal mulanya cuma nongkrong-nongkrong gitu. Intinya grup itu hanya sekadar, maksudnya internal buat tongkrongan aja. Cuman saya berpikir kalau komunitas ini nggak dikembangin sayang juga. Akhirnya kepikir coba aku rename dengan nama Komunitas Fotografer dan Model. Setelah itu aku share ke beberapa teman, mau gabung nggak. Akhirnya dalam 1 tahun itu waktu itu tembus sampai 35.000 kota tahun pertama. Wow, keren banget ya. Nah, yang 7 orang tadi itu tuh Pak sampai sekarang masih ada? Masih, tapi ada beberapa yang sudah tidak aktif lagi ya. Ada yang sudah bisnis lain, ada juga yang sudah tidak mau lagi terjun di dunia fotografi, ada. Tapi yang notabene sekarang masih ada kayak Bang Tono, terus termasuk ada Kang Pak Rafli dan sebagainya, itu termasuk tongkrongan awal. Orang awal. Termasuk Ardi. Ardi itu orang awal. Iya. Terus KFM itu fotonya konsep apa gimana kok? Apa cuma casual doang atau sampai terbuka juga ada? Kita bicara komunitas nggak bisa mewadahi hanya beberapa konsep. Semua konsep kita ada di sana, tapi dalam konteks tertentu misalnya yang tidak mengarah ke arah pornografi. Kalau mengarah ke pornografi
Rata-rata foto itu akan dihapus oleh moderator ataupun admin Ya. dengan peringatan suspend beberapa hari. Ya. Kalau dia akan mengulangi lagi, berkali-kali mengulangi, itu akan kita ban. Gitu. Jadi intinya tetap walaupun seksi lu tetap dalam konteks karya fotografi yang sehat. Terus habis gitu, kan kakak ini banget ya, digerumunin sama model-model seksi dari kayaknya usia tua, muda, kayak pada demen banget gitu sama kakak. Ada nggak kakak tuh kejadian yang sampai gimana ya? Oh ya, apalagi kayak bunda kan, bunda Mua, koko fotografer, terus sekaligus presiden KFM gitu ya. Ada nggak yang sampai kayak bunda tuh jealous gitu loh sama koko? Awalnya jujur aja gimana guys tuh? ya, kayaknya baru kali ini juga gue cerita. Awal gue jadi fotografer, Nah, waktu itu masih ikut event orang-orang tua, ikut event kayak gitu yang registrasi dan sebagainya. Itu baru tahu bahwa setiap akhir event itu rata-rata fotografer minta foto selfie sama model-modelnya. Ah. Nah hari itu tugas Koko itu cuma motoin orang yang pengen selfie aja. Tiba-tiba salah satu model nyetuk, "Om, jangan ragu-ragu," katanya. "Kalau pengen foto gantian aja nggak apa-apa, Om foto juga." Dengan polosnya saya hanya berdiri di samping model. Modelnya itu nyeretuk gini, "Jangan grogi dong Om." Aku tahu itu waktu itu kode keras bahwa kalau mau peluk aja. Hari itu kalau nggak salah pegang pinggangnya model gini. Gini, ya gitu. Pegang pinggangnya begini. Dan bingung, ini foto mau saya hapus apa biarin aja. Akhirnya aku biarin aja sampai suatu ketika istri saya tahu. Bunda tahu. Si bunda tahu bahwa saya ada foto peluk model, walaupun nggak peluknya kayak sekarang yang lebih ekstrim ya. Jadi waktu itu udah, kalau hobi itu cuma buat sarana kayak gitu katanya. Nanti dipandang orang bagaimana, mendingan nggak usah lagi jadi fotografer. Aku bilang aku nggak mau, niat kan memang nggak ada pengen foto sama model tadi, tapi model tadi justru menawarkan diri gitu kan, menawarkan diri. Jadi aku pun pikir foto ya foto biasa aja lah, nggak usah pakai rangkul pegang pinggang begitu kan. Tapi model itu bilang jangan grogi dong Om, akhirnya aku jadi pegang pinggang. Nah setelah jadi dari situ, maksudnya Koko tuh udah bener-bener nggak mau lah namanya foto dengan model, terus apalagi selfie gitu nggak mau. Berapa lama tuh nggak maunya tuh kok? Sampai sebelum Koko bikin event, karena gini, itu kan event masih diselenggarakan oleh orang lain dan Koko ikut sebagai peserta kan. Nah ketika Koko bikin event itu bunda belum jadi makeup artist dan bunda itu nggak ikut di lokasi, dan hari itu baru yang namanya Koko kenal Cipika-Cipiki dari situ. Awalnya memang nggak berani kan, kita normal-normal aja, baru sempet canggung itu, maksudnya sempet canggung tapi kita cepet menetralkan diri lah, jangan sampai ketahuan bahwa kita canggung. Karena waktu itu modelnya model Chinese juga yang notabene ya welcome, nggak masalah kayak gitu kan. Tapi bagi Koko itu sesuatu yang baru. Akhirnya dari situ Koko cerita dengan bunda, sorry tadi aku nggak tahu kalau jadi di event-event fotografi itu ada maksudnya ada tradisi kayak cipika-cipiki gitu, baru ketemu sama mau pulang gitu kan. Tapi bunda di situ udah nggak marah. Karena dia udah tahu kali dunia entertain tuh pasti tapi kayak kan gitu. itu baru pertama, mungkin dia masih ada rasa-rasa jelas, masih ada, tapi dia lebih maksudnya memaklumi. Dari situ ketika Koko tuh udah mulai fotonya ke bikini dan sebagainya, Koko ada kepikiran gini, bunda itu kan memang basicnya tukang make up dari awal, dari masih maksudnya belum menikah itu bunda sudah suka dengan make up begitu kan. Koko tawarin, kamu berani nggak aku bikin itu kamu make up gitu kan. Kamu make up, dia bilang nggak berani. Akhirnya Koko ajak model-model itu main ke rumah untuk difoto, bikin studio kecil kan di rumah. Akhirnya bunda make upin, akhirnya sampai berani, tapi dengan selalu meminta penilaian, pendapat. Oh ya, review. Ini kurang apa. Istri saya kan panggil saya sign. Jadi kurang apa saya gini. Udah bagus kok. Di samping itu, seandainya pun itu ada kekurangan, aku anggap wajar. Itu tahap pelatihan. Tapi
selalu Koko sampaikan, coba nanti ini kalau plus on-nya kamu agak tebelin dikit, bisa agak berani sedikit, atau misal kadang-kadang terutama model-model yang hidungnya minimalis, Minimalis. ya beraniin Kayak dikit, aku. beraniin dikit, kasih shading biar mancung. Akhirnya sekarang Bunda disukain sama model. Ya kamu tahu sendiri kan, Tahu lah, model Bunda. nyaman banget itu di make up sama Bunda. Hasilnya bagus kok. Gitu. Maka tapi kesini Bunda have fun, setelah apalagi Bunda tahu sendiri di lokasi seperti apa, dan Koko nggak tahu, kalau mungkin ada sebagian orang menganggap lebay, tapi kalau ya aku pikir sebatas. Sekarang mah kayak sebatas bapak sama anak kali kok. Enggak, kalau dibilang kan ya apa ya, kalau dibilang tradisi peluk model ataupun apa itu nggak wajib, tapi kan terjadi gitu aja Iya. kan, terjadi gitu aja, nggak ada rencana ntar gua pulang mau foto peluk si A si B, nggak ada kan, itu mengalir gitu aja guys. Jadi silakan kalau mereka mau punya penilaian negatif, ya silakan pada porsi mereka masing-masing. Iya. Tapi kita intinya merangkul mereka tuh Koko melakukan itu nggak cuma dengan model, mau maaf ngomong ya, make up artisnya yang bencong pun tetap aja kan lakukan itu. Nah, itu karena kita menganggap mereka semua teman, mereka semua kita sayang. Mau peluka, mau ketemu fotografer pun Koko mana pernah nggak pasti berusaha peluk. Nah, itu. Nah, terus pokoknya kita tunggu anniversary KFM ya Siap. kok. Terus bikin event makin gede lagi, sukses terus. Intinya Karirnya. Koko juga selalu berterima kasih buat mereka-mereka yang selama ini, sejauh ini, sepanjang perjalanan karir Koko sebagai fotografer, juga sepanjang berdirinya KFM, selalu bersama Koko, selalu menjaga Koko, selalu mereka itu menjadi bagian dari karir Koko selama ini. Ya kalaupun seandainya ada kekurangan, sebagai manusia Koko nggak segan-segan meminta maaf kepada mereka. Tapi sebagai istilah dalam komunitas ini, Koko selalu menekankan kepada mereka, yuk kita selalu bersama-sama, jangan sekali-kali memikirkan masalah finansial dan sebagainya dalam berkomunitas. Ketika kita ada sama-sama ada uang, yuk kita sama-sama patungan, yuk kita mungkin keperluan menggelar event, keperluan makan-makan dan sebagainya. Selagi Koko bisa handle, nggak usah, cukup Koko. Tapi selagi nggak ada, ya udah. Dan kita saling terbuka aja. Karena kita semua teman, semua sayang, semua semacam keluarga. Model-model juga udah Koko anggap kayak anak sendiri. Terlepas dari pandangan orang, mungkin sebagian ada yang memandang itu nggak baik. Tapi bukan itu tujuan kita, bukan itu konteks kita. Tujuan kita adalah menyayangi mereka sebagai teman, sebagai anak, sebagai mereka yang harus diperhatikan. Itu aja sih. Nah, sekarang yang terakhir Koko kesan-kesannya buat BA Manajemen apa kok? BA Manajemen ini aku suka dengan keberaniannya menjadi atau membangun sebuah IO. Karena kenapa? Event fotografi itu mungkin hampir semua orang tahu bahwa kalau nyari teman dapat banyak, kalau nyari duit susah. Kamu coba ngomong depan kamera. Kamu kapan pernah untung gede bikin event? Untung gede? Nggak ada. Nggak ada kan, itu aja pokoknya. Mungkin pikiran orang kita bikin event untung-untung gitu ya. Nah, itu intinya Padahal pokoknya kan kita ada kadang nombok atau Ya. apa gitu kan. Yang penting Kebersamaan. intinya kita kebersamaan, have fun bareng-bareng, kumpul bareng-bareng. kalau tentang BA Manajemen selama ini konteksnya sudah bagus, pertahankan, tetap menjaga kestabilan antara finansial dan kemungkinan terjadinya kegagalan sebuah event, karena event itu butuh keberanian, event itu butuh mental, event itu butuh finansial, semua harus imbang seperti itu. Kalaupun seandainya peserta kurang, kita hanya harga diri banget kalau seandainya tidak jadi event itu. Kita harus tetap berani dengan Profesional. mengambil langkah itu aja sih. Udah, makasih ya Koko. Siap, Selama thank ini you. kan KFM udah setiap event BA Manajemen, KFM pasti selalu support ya. Karena nggak ada pilihan kan. Koko mau datang ke event lain tuh nggak boleh. Ya lah, itu bercanda lah. Itu gua seneng banget bikin orang kesel. Sebenarnya kayak gitu. Pokoknya makasih banyak, Ya. sukses Sama-sama. terus. Ya guys, buat Kokosan sehat selalu, sukses Amin. selalu karirnya.
keluarganya. Pokoknya thank you banyak ya Koko. Siap, thank you guys. Udah guys, kita Dadah. cari lagi siapa lagi yang bakal jadi korban korban pertanyaan-pertanyaan aku. Ayo kita cari lagi guys.